Wa hukiya annal khalifata. Khalifah yang dimaksud adalah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid merupakan khalifah Baghdadiyah. Di mana Baghdad? Iraq. Baghdad di Iraq. Harun ar-Rasyid, cerita Harun ar-Rasyid. Sangat banyak yang perlu kita adopsi dan kita implementasikan dalam kehidupan. Salah satunya di sini adalah Khalifah Harun ar-Rasyid mengutus anaknya kepada Asma'i. Tujuannya apa? Untuk diajarkan ilmu dan adab. Kah? Wateli gutus guyujak benar ke tujuan. Wateli gutus untuk gecok anak oleh Imam Harun ar-Rasyid gemeba Asma'i ke tujuan. Geyo pernah. Namun wate gebalik le Imam ar-Rasyid bak thiura le gejo anak ke gerempok gekalan le Imam ar-Rasyid le khalifah Harun ar-Rasyid gekalan bak thiura gure iaitu Imam Asma'i tengah wudu. Saat beliau sedang wudu, tiba Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid melihat kondisi yang terjadi. Apa yang beliau lihat? Imam Asma'i sedang berwudu. Sudah sampai pada etapa membasuhkan kakinya. Sedangkan anaknya Khalifah Harun ar-Rasyid gepertik-ertik iya, gesut iya. Kan gesut iya dengan jaro gelap sebelah. Tapi gurek sama lagi tanya tertuang iya tu. Tuang iya. Sama lagi tanya tercok peluk tertuang iya gurek tengah geraki. Begitu juga kepada kawan-kawan. Boleh? Gekalan kondisi tersebut oleh Khalifah Harun ar-Rasyid kejadian yang ada. Fa'ataba, maka bengihlah Khalifah. Akan siapa bengih? Akan kepada Fa'ataba Khalifatu al-Asma'i. Bengih, gecerca, gepegah. Le Khalifah. So Khalifah nalih lam ahdi zikriyah. So Khalifah Harun ar-Rasyid. Ketau kepegah Asma'i akan Imam Asma'i pu pegah pakan dayu lagi kan. Kondisi lagi kan gepegah le Khalifah Harun ar-Rasyid. Pu pegah. Pakan le drone gekun le Imam Khalifah Harun ar-Rasyid long jo anu kena tujuan untuk nepernau adab dan ilmu. Pakan le drone hana perintah bana long gekun le Khalifah Harun ar-Rasyid pakan hantayu. Kenapa? Lima dalam lam ta'marhu. Kenapa engkau tidak memerintahkan kepada anakku apa yang engkau perintah? Bahwa engkau suruh kepadanya tayu bakji. Gimana tayu? Tayu cok iya, tiblah tayu tungging, tiblah tayu ud aki gata. Sebagai takzim dan pembaktian kepada gata. Kan bengeh ke bro. Tetapi kan lagi nyan takzim yang diharapkan le Khalifah Harun ar-Rasyid terhadap guru yang sangat wajar. Tol menyabandingkan antara air dituangkan saja ke atas kaki guru, sedangkan guru membasuh dengan sendirinya, atau kondisi satu lagi nampak lebih takzim. Siapa yang lebih takzim dibandingkan satu tangan diusapkan ke kaki guru, satu dituangkan air? Yang lebih berat? Yang kedua. Maka yang disampaikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, kenapa engkau tidak menyuruh kepadanya untuk salah satu tangan anakku, kata Imam Khalifah Harun ar-Rasyid, engkau anjurkan kepadanya untuk menuangkan air, satunya diusapkan kepada kakimu. Karena aku antarkan anakku ke sini kepada engkau, kata Khalifah, untuk engkau ajarkan adab dan ilmu. Ibrah bu. Dum Khalifah Raja Baghdad, Khalifah Baghdad, iaitu Harun ar-Rasyid, saat mengutuskan anaknya kepada Imam Asma'i Nagbrah dalam Syekh Arab. Saat mengutuskan anaknya kepada imam, beliau memperhinakan anaknya untuk khazim kepada guru. Sedangkan beliau seorang sultan. Kan sultan Mbak PUBG ya. Jadi seperti itulah wacana gambaran bagaimana pentingnya urgensitas takzim. Yang selanjutnya tanya kadang-kadang gejo udayah. Baru guna poh le kure. Wah, baru kena angin.
katuk laporan. Tengah me polisi ju kali ni. Me polisi drop. Nyan baru guna poh, tak guna poh. Wo bilik cho cái poh rot ha. Hơi urun si. Ni lembam. Gurem itu puro dah. Sedangkan Harun Ar-Rasyid beliau seorang khalifah, seorang raja, tetapi terhadap pembaktian anaknya kepada guru sebagaimana yang diajarkan belum sampai pada harapan beliau kelagian yang tayu ta'zim. Tapi yulab aki tiblah, tuang isi tiblah supaya guru bergeraki gerau. Jadi seperti itu yang diajarkan kan untuk dipraktek adanya jid menyana pelaku. Tapi bukan seperti itu yang diharapkan apalagi zaman sekarang. Olehnya pun barometer ta'zim benar Quran. Baru lepik kita bubut luar biasa be. Jadi namun ibrah dari pesan tersebut lebih berat ta'zim kepada guru. Be dan hanakalan satu sisi apapun walaupun anak raja terhadap pembaktian kepada guru harus ta'zim kepada gurunya. Ya, kainan leh. Nyo yang paling penting yang takkan ibrah ke malamnya walaupun hanya menumpukkan bajuri, tapi nyo sangat penting, sangat urgent untuk pertemuan yang sudah lama kita madamba. Sebahagian daripada ta'zim ilmu itu ta'zim kitab. Ta'zim kepada kitab. Fayam bagi li talibil ilmi, maka seharusnya bagi orang penuntut ilmu, alla ya'khudhal kitab, tidak mengambil ianya si penuntut akan kitab illa bitaharatin, kecuali dengan suci. Hana ibut hana alasan salah tabu hal bukti hana ta'zim kepada guru. Apalagi aki orang yang paling anti ihro, secapek apapun, selelah apapun, malam yang hana halangan tetap semebut. Malam ini ada undangan pesta di tempat guru kita, itu guru tilawah Ustaz Jafar. Tapi bek tinggal semebut. Tetap sebut. Untuk lepah tatupang mata tajik kopi. Yang penting semebut bek tinggal. Man lebih berat, lebih nampak tindak takzim apabila naik daya nak begut. Sampai kapanpun sejarah Ardijan Shah tidak pernah terlupakan. Pora yang pernah dengar warna. Ru darah laidung tetap ibut. Nyen hoya aja ridha gure lagi kan berhasil dia. Ru darah laidung ibut. Tengok baru mengkilah hoke becut na ibut. Kira-kira bermufhum. Abi Arauhul Mudi pernah gerande dari Balai Uyup. Geputren dari Balai Uyup dan pernah ada on pisang dumnan sakit ke. Haik kadu yang penting baik kata ni balai. Menya meninggal, menya mati ke binas jilung semiyup ke. Lebih agak mati lan daya. Dumna maka tak pegah ada jino mesti na merumpuk ngabi arahul mudi begah. Het hai bu ha kada me tanpa ada. Ada me begah pet ha ja bu jemun. Hanalun turi sakit. Epat Akhi Surya sebagai murid yang pernah hidup bersama beliau. Jadi yang curak-curak tipikal orang jid ke ulama. Sangkira hana efek daripada takzim kepada guru, ramai orang hana jid ke ulama. Ramai orang han malib. Tapi karena faktor takzim kepada guru, sangat banyak orang-orang yang awam dulunya bisa menjadi orang ternama. Kenapa? Karena takzim dan pembaktian kepada guru. Habis masalah bab guru, masalah bab kitab. Salah satu bahagian orang bukti nyata orang takzim kepada ilmu adalah takzim kepada kitab yang kita belajar. Kitab yang kita pelajari. Mereka dalam
yang kita nyo kalen dalam kita, yang kita nyo mutalaah kepada kitab tersebut dan kita baca. Tatame ilmu darinya. Kan? Ciban cara takzim, salah satu alasan kami alla ya'khudha, bahawa tidak mengambil kitab tersebut kecuali dengan kondisi suci. Yang dimaksud kitab dalam takzimnya kan kitab Al-Quran saja. Kalau kitab Al-Quran itu wajib. Sedangkan kitab yang dimaksud adalah kitab yang ghairul Quran. Harus tulis sembahyang. Wahuqiyah dan dihikayahkan an Syekh daripada Syekh Imam Syamsuddin Al-Hilwani yang pernah cerita malam baru annahu qala, bahawa sungguh beliau itu berkata, innama nalatu hadha ilma, aku capai akan, hanya saja aku capai akan ini ilmu, ithim marifah, apabila hidup ithim syarah, ge-i'rab sebagai tabih, iaitu badal. Hukum barih sama lagi barih hadha. Hadha rek maf'ul, ilma rek maf'ul. Bita'zimi, dengan cara dengan ta'zim. Imam Hilwani getume ilme gedapatkan segala ilmu yang beliau miliki dalam hidupnya bita'zimi, dikarenakan ta'zim. Gejelaskan fa'anni, getafsir ke pegah, fa'anni ma akhadtu, tidak aku ambil. Kalau kecok kitab illa bitaharati, kecuali dengan suci. Nyo tebet benar tu semayang nak takzim. Takzim ke ilmu baca kitab, karena mak kitabnya belum kitab-kitab yang membahas tentang agama. Hadza li anna al-ilma, ini bermula ini itu karena bahwa sungguh ilmu nurun, itu cahaya. Wal wudu, dan bermula wudu itu cahaya. Maka dilebihkan akan cahaya ilmu bihi, dengannya wudu. Jadi kan ilmu cahaya, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi untuk melebihkan lagi, maka supaya cahaya tersebut lebih bersinar, maka dah wudu supaya nak lebih berat. Ya, kesimpulan, jangan pernah alpakan wudu. Dikarenakan ulama yang mengarang kitab ini mengadopsikan semua dalil-dalilnya dari yang pertama Al-Quran dan hadis, yang selanjutnya ijma' dan qiyas. Dan ulama-ulama yang kita ketahui sangat jarang para alim ulama meninggalkan wudunya dalam bermutalaah kitab. Maka sepatutnya kita sebagai penuntut ilmu jangan pernah mengalpakan wudu dimanapun kita berada. Orang santri adalah orang yang berbekalan dengan air wudu. Dikarenakan santri tidak pernah mengenal sentuhan dengan wanita, itu yang paling penting. Dan menjaga wudunya. Karena wudu tanya jauh dengan maksiat. Inang harus tamat, pulain harus tamat. Bila setelah mandi yang kalian lakukan, yang anda lakukan semua, sudah terbiasa usai mandi itu wudu, maka itu hal yang harus dipertahankan. Wa minat ta'zimil wajib, dan sebahagian daripada ta'zim ilmu yang wajib, alla yamuddar rijla, bahawa tidak dipanjang dipanjangkan seorang rijla akan kaki ilal kitabi, kepada kitab. Pegah pepanjang kata dibandingkan kitab. Hana ada apa duduk lagi lebih duduk dalam ilmu. Kitab duduk dalam ilmu. Budayakan, jadikan sebuah kenyamanan, kebiasaan, karena memuliakan kitab adalah bahagian daripada ta'zim kepada ilmu. Wa yadau, dan diletaknya seorang kitab tafsir akan kitab tafsir fauqa sairil kitabi ta'ziman. Diletaknya seorang akan kitab tafsir fauqa, di atas segala kitab-kitab. Kenapa? Karena ta'zim. Ta'ziman sebagai maf'ul min ajli. Nah, pernah
pernah timbul dalam pemikiran orang-orang pakai rak kitab beda dengan rak buku. Yang sebenarnya kitab, yang betul cara puduk kitab gimana? Tindih puduk dah. Dan kebanyakan kitab yang didesain belakang, kayak kitab Ibnu Katsir lagi. Likaji pasti berbentuk kubah. Pokoknya posisi betul dong kitab. Bek metindih. Maya tedang mandu madi. Hana yang metindih. Hana. Dari situlah sampai kenaan kepikir oleh ulama. Cara karang kitab kiban. Penduk kitab kiban. Supaya tidak ada yang tertindih. Kayak khairin penduk yang betul. Al-Quran dia ada. Kitab Ayub. Oh, nak buku hadis. Nak kitab hadis. Taruh kitab hadis di bawah Al-Quran. Maka susunan kitab yang bagus adalah kondisi kitab berdiri. Berdedang. Maya tekedi tertindih, itu lagi nyo. Bagaimana yang bagus? Kitab tafsir berada di atas. Berarti yang satu lagi, yang pun apabila tak panjang gatih, tak buda gatih, pun kitab Ayub. Yang menomor kitab yang contoh. Tadang tanya kitab Ayub. Maka itu kalau menyatakan mbak kondisi wajib takzim, berarti minta ingkar dah usah. Karena good. Una meja. Kemudian ngerti itu ada kondisi yang menyamai nyo wateta kalen kitab kayu. Okey contoh tadu peduk you kitab tali. Nanti kan mena ada lebih kayak lebih pegat bangku sabo lagi pegat untuk peduk kitab aron. Tak bebut tu suruh bini. Kan ahek yang kerek-kerek kayaknya koh dua. Ya kan? Bebek mendung. Nak pergi pengumuman. Nyo kaji pergi habis kaya ranjang. Kaji karaja dah tutup. Sudah. Selanjutnya. La yada'u 'alal kitabi syai'an akhar. Tidak diletaknya seorang 'alal kitab di atas kitab syai'un akhar akan segala sesuatu yang lain. Cok kitab perlu genthe ada. Itu yang paling sering terjadi. Kan genthe. Oh bilik susun kitab cok kepiah, puduk di kitab karena kepiah Haji Ayub. Amun puduk supaya nak lebih hina kitab. Ulama Buya Yahya pernah pergi ke sebuah ma'had. Beliau merah mukanya karena melihat tindihan kitab di bawahnya Al-Quran. Ayub kitab Al-Quran. Merah muka. Karena kenapa? Tidak takzim kepada ilmu. Jadi harus ilmu agama mudah tak cara terkejar. Syaratnya adalah takzim kepada ilmu dan takzim kepada empunya ilmu, ahlinya ilmu. Bila dua konsekuensi tersebut sudah dijalankan, insya-Allah legadanya akan mudah dalam kehidupan. Untuk kita tempuh ilmu akan mudah adanya. Maka jangan pernah mengalpakan organistas berbakti dan mengabdi kepada guru bagaimana bunyinya. Hari ini sudah dipraktekkan oleh seorang guru kita, yaitu Ustaz Ikramullah. InsyaAllah beliau akan pulang dikarenakan permintaan dari gurunya. Nah, tidak boleh kita menahan karena takzim kepada guru lebih besar daripada apapun yang ada dalam dunia. Maka hoyang nejak dimanapun anda berada di kemudian hari, jangan pernah engkau lupakan kepada gurumu. Bila pun nanti dengan kebaikan yang pernah dihadirkan oleh guru tiba-tiba membuat kalian menjadi orang penghuni syurga, kelak carilah guru-gurumu semasa di dunia di mana mereka. Bila tidak terdapat bersama kami, pintalah kepada Rabbmu supaya mereka bersama kita dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah yang perlu disampaikan. Ta'lim adalah kunci kesuksesan seorang penuntut. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marja' wal ma'ab.